kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh minta waktunya sebentar untuk ngobrol? Oh iya, boleh. Sangat boleh. Kita mau ngobrol tentang apa nih? Tumben siang-siang gini ke ruangan. Yang baru saja saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak tahu kalau saya dipanggil Bapak beliau? Oh gitu. Jadi maksudnya kamu ngajak ngobrol mau bahas tentang permasalahanmu yang membuat kamu habis ditegur. Ya betul, saya mau bahas tentang masalah ketika kegiatan supervisi oleh pengawas yang keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Jadi gini, kalaulah kamu tidak merasa apa yang kamu lakukan sudah benar dengan mengajar menggunakan sumber belajar lain, akan tetapi justru kamu ditegur oleh kepala sekolah karena mengajar tidak menggunakan buku teks, harapanmu apa sih sebenarnya dari pengawas ketika kamu menggunakan sumber belajar yang lain? Ya, saya sih berharap pengawas bisa memahami dan mengerti bahwa mengajar tidak menggunakan buku teks juga bisa dibenarkan selama sumber belajar yang dipakai tidak keluar dari kurikulum yang ada. Oh, jadi gitu. Harapanmu yang sepertinya memang terkadang butuh komunikasi yang baik. Ya, ketika kita melakukan sesuatu tetapi ada yang kurang tepat, betul tidak? Nah, itu dia Pak. Saya sih bukan bermaksud memaksakan kehendak saya, tapi saya juga mau ada ruang diskusi yang lebih terhadap apa yang sudah saya lakukan pada saat supervisi beberapa waktu yang lalu. Jadi begitu ya. Terus kira-kira kamu masih yakin dengan tindakanmu yang mengajar tanpa menggunakan buku teks? Masih dong, kan buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Artinya, boleh dong kalau mau pakai sumber yang lain selama tidak keluar dari kurikulum atau materi yang disampaikan. Kira-kira apa yang bisa membuat kami yakin kalau sumber belajar yang lain selain buku teks jauh lebih menarik dan menjadi alternatif lain selain buku teks? Ini bukan masalah yakin atau tidak yakin, akan tetapi dalam kegiatan pembelajaran saya berusaha untuk membuat pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan, dengan harapannya suasana belajar menjadi nyaman bagi siswa dan secara otomatis ketika mereka sudah nyaman, anak akan lebih mudah menerima materi yang diberikan. Memang kalau buku teks kurang menyenangkan, seberapa menarik sih sumber belajar selain buku teks? Bukan kurang menyenangkan, tapi anak-anak juga perlu diberikan alternatif pilihan sumber belajar dalam memahami materi yang diberikan. Ketika alternatif pilihan itu muncul secara tidak langsung, kita sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyesuaikan minat atau gaya belajarnya terhadap materi yang diberikan dengan pilihan sumber belajar yang beragam. Bukankah kita dituntut untuk menerapkan pembelajaran yang berdefisiasi? Selain itu, dengan penggunaan sumber belajar yang beragam dan variatif, saya melihat anak-anak jauh lebih tertarik dan akan aktif mengikuti setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Ya. Aku bisa menerima penjelasanmu. Nah, akan tetapi pengawas tentunya punya pendapat yang lain, bukan terkait buku teks atau sumber belajar yang lain atau pelajaran yang utama. Saya sih juga tidak anti dengan buku teks ya Pak, dan tidak menutup diri, bahkan berusaha untuk mengakomodir karakteristik siswa di kelas saya dengan memahami gaya belajar mereka. Jadi saya tetap berpikir bahwa buku teks menjadi salah satu bahan ajar dan bukan satu-satunya pilihan. Kalau masalah pengawas kurang memberikan ruang terhadap bahan ajar yang lain selain buku teks, sepertinya memang harus ada ruang diskusi lebih juga dengan beliau. Aku mulai paham dengan arah atau tujuanmu dalam menggunakan atau memilih bahan ajar selain buku teks. Kenapa kamu sangat yakin dengan itu? Itu dia, bukankah kita harus menghamba kepada anak? Bukankah anak menjadi sentral dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas?
Dan kita wajib mengembangkan segala potensi yang dimiliki anak dengan selalu memberikan dan mengakomodir segala kebutuhan siswa. Bukankah begitu Pak Asep? Semakin menarik kelihatannya. Saya justru menangkap semangat yang berbeda dari Ibu. Saya tidak melihat ada maksud Ibu tidak menerima teguran dari kepala sekolah berdasarkan laporan pengawas saat supervisi. Namun memang siswa menjadi semangat yang membuat Ibu melakukan terobosan yang baru, sehingga anak mungkin lebih menarik ketika belajar dan lebih semangat. Mungkin cukup melitik juga saya mendengarnya. Itu bagaimana, Bu? Ya, terima kasih Pak Asep atas dukungannya dan partisipasinya. Saya juga sama loh Pak dengan kawan-kawan yang lain, saya masih harus belajar. Nah, mungkin apa yang saya lakukan bisa jadi lebih baik menurut pemahaman saya, namun niat baik saya ini belum bisa dipahami oleh yang lain. Dan jalan diskusi dengan membangun komunikasi yang efektif sepertinya juga harus saya coba untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang saya lakukan. Begitu ya. Jadi apa nih rencana Ibu setelah mendapat teguran dari kepala sekolah? Ya, pastinya saya harus bisa membuktikan bahwa apa yang saya lakukan akan berdampak baik pada siswa saya di kelas, dan saya akan membuka ruang diskusi dengan membangun komunikasi yang efektif dengan kepala sekolah dan pengawas dalam rangka menjelaskan apa yang sudah saya lakukan dan terapkan dalam menggunakan sumber belajar selain buku teks. Lalu caranya bagaimana untuk bisa membuktikannya? Saya akan mengawali dengan mengajar menggunakan buku teks untuk pertemuan awal pada materi tertentu, dilanjutkan pada pertemuan kedua saya akan menggunakan sumber belajar yang lain. Setelah saya menggunakan kedua sumber belajar tersebut, saya akan bertanya kepada siswa, baik bertanya secara langsung maupun menggunakan rubrik pertanyaan, angket, dan lain sebagainya, baik itu pertanyaan yang sifatnya tertutup maupun terbuka, untuk mengetahui sejauh mana sumber belajar yang berasal dari buku teks dan sumber lain bisa membantu anak dalam memahami materi yang saya berikan. Iya. Terus kalau anak-anak sudah memberikan jawabannya, mau diapakan hasil jawabannya? Hasil jawaban tersebut akan saya jadikan bahan diskusi dengan kepala sekolah, dan kalau ada kesempatan bertemu kembali dengan pengawas, akan saya sampaikan juga apa yang menjadi harapan anak-anak tentunya. Selain bahan data dari anak-anak tersebut, saya juga akan coba mengomunikasikan secara efektif yang menjadi semangat, tujuan, serta harapan saya setelah menggunakan sumber belajar yang beragam dan variatif. Kalau kami yakin dengan itu semua, masih ingin membuka ruang diskusi dengan kepala sekolah atau pengawas? Yakin dong Bang, kenapa tidak? Kan saya hanya ingin berdiskusi, berusaha menjelaskan berdasarkan data yang kemarin ketika saya dipanggil. Saya belum punya data yang valid selain hanya berasumsi semata, makanya belum punya data yang valid ya Pak. Jadi saya harus menyampaikan, kepala sekolah ikut menegur saya, dan saya hanya bisa menjelaskan dengan narasi tanpa data. Selain itu, mungkin saat itu saya tidak berusaha dengan keras untuk mencoba membangun komunikasi yang efektif dengan beliau. Saya kurang bisa menjelaskan apa yang menjadi tujuan serta harapan saya serta harapan siswa itu sendiri. Baiklah, kalau Ibu yakin, sepertinya apa yang menjadi rencana Ibu cukup menarik, dan saya sangat setuju karena ruang diskusi harus dibuka terlebih dahulu. Jangan hanya berdasarkan informasi dan sumber dari pengawas dan kepala sekolah, menutup mata dan langsung menegur Ibu. Intinya saya sangat setuju dan bisa dicoba. Kira-kira siapa nih yang akan memastikan apa yang sudah Bapak rencanakan atau Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar? Kok Bapak malah nanya sih? Ya sudah pasti dong, siswa. Siapa lagi kalau bukan Bapak? Saya mau Pak Asep jadi asesor pribadi saya.
Asesor khusus rencana saya ini biar saya juga ada yang memberi masukan nantinya. Gimana Pak? Setuju nggak nih? Oke lah kalau gitu. Boleh, siapa takut nih. Jadi kapan lagi kita bisa bertemu untuk membahas hasil kegiatan mengajar Ibu di kelas nantinya? Oke deh, nanti saya kabarin lagi. Insya Allah rencananya minggu depan, ya setelah kegiatan mengajar saya di kelas, yang akan saya terapkan menggunakan sumber-sumber lain selain buku teks. Gimana? Setuju? Oke. Oh iya, ya masih ada lagi karena saya masih ada kelas ini nanti. Sementara cukup ya Pak. Makasih atas waktunya sudah mau diajak ngobrol. Saya akan masuk ke ruang guru sekarang. Oke, beres. Semoga sukses. Amin. Terima kasih Pak.